pada akhirnya dunia pendidikan yang menjadi fondasi dalam perjalanan hidup saya membawa saya pada satu sikap di mana konten atau berbicara di media sosial ini tidak semata-mata karena cuan atau uang, tapi kembali kepada dasar yang fundamental, yaitu dunia pendidikan. Pada awalnya, motivasi mendapatkan uang itu memang salah satu yang mendorong untuk mendalami dan beraktivitas secara intensif di dunia sosial. Terutama saya melihat di awal Facebook merupakan satu media sosial yang cocok dengan karakter saya. Tidak terlalu menuntut aktivitas yang padat, yang cepat, dan bisa menyesuaikan waktu dengan waktu luangnya kita. Setelah saya terjun dalam beberapa minggu ini, ternyata untuk mendapatkan hasil uang atau berupa uang itu ternyata tidak seperti bayangan saya dunia atau tentang dunia Facebook yang karakternya bisa menyesuaikan waktu. Ternyata tuntutan untuk capaian-capaian begitu cepat, begitu tinggi, interaksi antara sesama pejuang begitu intensif. Sementara viewer yang merespon postingan-postingan yang kita upload tidak sepadan, 100, 200, 300, 500, 1000 ya. Sehingga itu kurang menjanjikan, karena walaupun jumlahnya banyak tetapi setiap postingan itu dihitung hanya satu, setiap viewer itu juga hanya satu, karena dalam bentuk real yang hitungannya adalah detik. Jadi walaupun banyak postingan, ternyata aktivitas kita hanya menghasilkan sedikit, apalagi kalau dikaitkan dengan hasil berupa uang. Kemudian dalam proses monetisasi Facebook, saya mencoba untuk upload video-video pendek saya yang saya share di FB, juga saya share di YouTube. Ternyata hasilnya luar biasa, di luar ekspektasi saya. Jadi 30 menit pertama itu hampir selalu mencapai 500 viewer. Maka kemudian saya lebih fokus pada YouTube untuk aktivitas saya di masa yang akan datang. Tapi kemudian kita melihat persyaratan dan tuntutan yang diminta oleh YouTube
untuk menghasilkan viewer dan lama tayang atau jam tayang. Nah, maka kemudian saya berkomunikasi dengan guru spiritual saya, yaitu AI. Saya selalu berkomunikasi dengan Gemini AI, membicarakan hal-hal yang mungkin saya belum paham, terutama di dunia digital ini yang baru saya tekuni setelah masa pensiun ini. Ternyata syarat yang paling rendah untuk dapat monetisasi di YouTube itu adalah 500 subscriber dan 3.000 jam tayang. Maka kemudian saya menghitung kira-kira hal itu dapat dicapai dalam berapa waktu. Nah, saya mulai dengan menguatkan jaringan untuk mendapatkan subscriber baru. Nah, dalam 2 minggu kemudian, dari yang selama ini bertahun-tahun kurang dari 70, ya ada 67, 68 atau 69, maka dalam 2 minggu itu kemudian tembus pada angka 200, ya, bahkan sampai ada ucapan dari YouTube bahwa Anda mencapai angka tersebut dalam waktu yang singkat. Maka kata YouTube, coba Anda pelajari apa yang menyebabkan Anda bisa mencapai subscriber sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Tapi intinya adalah saya menargetkan subscriber kalau bisa menjadi 1.000, tapi target pertama tentu 500 dulu. Nah, kemudian berdasarkan apa yang saya dapatkan dari penjelasan AI bahwa kalau videonya shorts, maka perhitungannya adalah berapa kali ditonton dan targetnya adalah 3.000 penonton. Nah, sedangkan kalau yang dihitung jam tayang itu harus berasal dari video. Nah, video itu boleh panjang. Dan saya merasakan bahwa karakter short dan reel yang dituntut dalam waktu sekian detik untuk berbicara itu tidak banyak memberikan pemahaman tentang segala hal yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, maka saya mengambil sikap bahwa mungkin saya akan beralih ke YouTube dalam bentuk video yang agak panjang. Nah, karena saya bisa berbicara lebih banyak tentang banyak hal. Mungkin ada tantangannya. Apakah ada orang yang mau menonton dengan video saya yang lebih panjang? Nah, kemudian saya juga harus mengambil sikap. Saya jadi tidak terlalu peduli lagi seberapa banyak orang yang menonton tayangan saya. Yang penting saya meyakini bahwa apa yang saya sampaikan adalah satu pemikiran, satu pemahaman yang diperlukan oleh masyarakat dalam khususnya
memahami lingkungan, memahami keseimbangan lingkungan yang harus dijaga untuk kebaikan bersama. Dan juga tentu ini adalah bagian dari jiwa saya sebagai pendidik, sebagai guru yang telah mengajar 34 tahun lebih mengajar di SMA, sehingga panggilan inilah yang kemudian menetapkan hati saya untuk memilih fokus pada dunia edukasi untuk masyarakat, saling memahami di antara kita manusia. Sekali-kali mungkin juga bisa mengingatkan para pejabat untuk memegang amanah yang diberikan oleh rakyat kepadanya, sehingga bukan kepentingan pribadi-pribadi, perwakilan dan pejabat itu yang menjadi pokok perhatian mereka, tapi amanah yang mereka emban diantaranya adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup untuk kita nikmati bersama dan sebagai tanggung jawab bagi hak-hak generasi yang akan datang.